Pernah nggak lo ngerasa capek? Bukan karena hubungan itu berakhir, tapi karena lo doang yang berjuang sendirian, lo yang mulai chat duluan, lo yang nyari kabar, lo yang mikir panjang, lo yang nahan ego demi hubungan tetap hidup. Sementara dia, tenang, santai. Seolah kehilangan lo bukan hal besar. Dan di titik itu satu pertanyaan muncul di kepala lo. Apa dia bakal nyesel? Apa dia bakal balik? Atau gue emang segitu nggak berharganya? Kalau pertanyaan itu lagi ada di kepala lo sekarang, tolong jangan skip video ini. Karena yang bakal gue bahas bukan cara ngejar balik, bukan cara minta dia sadar, dan jelas bukan cara merendahkan diri. Justru kebalikannya, video ini tentang satu fase yang hampir selalu bikin seseorang yang tadinya cuek, santai, dan merasa aman, akhirnya datang sendiri dan bilang, gue pengen balik. Dan ironisnya, fase ini terjadi setelah lo berhenti melakukan segalanya. Kebanyakan orang gagal bukan karena dia nggak cukup baik, tapi karena dia terlalu hadir, terlalu cepat bales, terlalu peduli, terlalu siap, terlalu takut kehilangan. Dan tanpa sadar itu mengirim satu pesan berbahaya ke otak dia. Gue bisa ninggalin dia kapan aja. Dia tetap ada. Selama pesan itu ada, selama itu pula dia nggak akan balik dengan tulus. Sekarang gue mau lo bayangin satu skenario. Bukan skenario dramatis. Bukan sinetron. Tapi situasi yang sangat nyata. Lo berhenti ngechat. Bukan ngambek. Bukan dingin berlebihan. Bukan buat bikin dia cemburu. Lo berhenti karena lo capek memperjuangkan orang yang ragu. Hari pertama, dia biasa aja. Hari kedua, dia masih tenang. Hari ketiga, dia mulai sadar satu hal kecil. Kok sunyi? Biasanya ada nama lo di notifikasi. Biasanya ada perhatian kecil. Biasanya ada yang nanya kabar. Sekarang, kosong. Dan disinilah proses psikologis dimulai. Bukan langsung rindu. Bukan langsung cinta. Tapi satu emosi yang jauh lebih berbahaya buat egonya. Kehilangan kendali. Otak manusia itu nggak panik karena kehilangan sesuatu. Otak panik karena kehilangan akses. Selama lo masih ngejar, dia punya akses ke lo. Begitu lo berhenti, akses itu tertutup. Dan di titik itu, pikirannya mulai muter. Dia kenapa ya? Apa dia beneran udah nggak peduli? Atau gue yang mulai kehilangan dia? Ini bukan soal cinta dulu. Ini soal posisi. Karena sebelumnya posisinya jelas. Dia di atas, lo di bawah. Sekarang posisinya kabur. Dan manusia nggak tahan hidup di ketidakpastian. Semakin lo tenang, semakin lo nggak reaktif, semakin lo nggak menjelaskan diri, semakin besar ruang kosong di kepalanya. Dan ruang kosong itu diisi oleh satu hal. Penyesalan yang pelan tapi konsisten, bukan penyesalan karena putus, tapi penyesalan karena merasa, kayaknya gue ngeremehin orang yang nggak seharusnya diremehin. Jadi sebelum lo kepikiran buat ngechat dia lagi, sebelum lo ngerasa kangen terus nyerah, tonton video ini sampai habis. Karena bisa jadi, hal yang pengen lo lakukan sekarang, justru hal yang menggagalkan momen dia balik ke lo. Poin satu, saat dia merasa aman kehilanganmu. Di fase pertama ini, jangan kaget kalau dia terlihat biasa aja. Nggak nyari, nggak panik, nggak nanya, nggak ngejar, dan justru disinilah banyak orang gagal. Karena mereka mikir, tuh kan, dia nggak peduli. Padahal kenyataannya bukan itu. Yang terjadi sebenarnya adalah, dia merasa aman. Aman karena selama ini, kamu selalu ada. Aman karena dalam pikirannya, kalaupun kamu pergi, kamu bakal balik lagi. Aman karena pola lama masih hidup di kepalanya. Kamu nagalah. Wah, kamu nyari. Adik kamu yang kada jelasin nih. Kamu bertahan. Dan otak manusia itu hidup dari kebiasaan. Selama kebiasaan itu belum benar-benar diputus, dia nggak merasa kehilangan. Makanya di fase ini, dia bisa terlihat santai, cuek. Bahkan seolah hidupnya baik-baik aja. Bukan karena dia lebih kuat, tapi karena belum ada yang berubah di sistem pikirannya. Ibaratnya gini, kalau listrik mati 1 detik lalu nyala lagi, orang nggak panik. Tapi kalau mati lama, baru orang mulai resah. Dan kebanyakan orang melakukan kesalahan fatal di fase ini. Mereka harus ngecek status. Terus ngirim hai. Oh. Ngasih kode. Pura-pura nanya hal sepele. Dan tanpa sadar, mereka menghidupkan kembali listrik itu. Pesan yang masuk ke otaknya jadi jelas. Oh, dia masih ada. Dan begitu pesan itu masuk, fase kehilangan di-reset dari nol. Makanya penting banget buat lo ngerti. Kalau lo berhenti lalu langsung balik karena dia masih cuek, itu bukan bukti lo salah, itu bukti prosesnya belum sempat mulai. Di fase ini, tugas lo bukan bikin dia kangen, bukan bikin dia mikir, bukan bikin dia panik. Tugas lo cuma satu, konsisten dengan diam lo.
Bukan diam penuh emosi, bukan diam penuh drama, tapi diam yang dewasa. Diam yang bilang, gue nggak pergi buat ngetes. Gue pergi karena gue capek ngejar. Dan ini berat, bre. Karena di kepala lo ada suara. Takutnya dia lupa. Takutnya dia nyaman tanpa gue. Takutnya dia ketemu orang baru. Tapi dengar baik-baik, orang dan nggak tiba-tiba lupa sama orang yang selama ini jadi sumber perhatian emosionalnya. Yang ada justru sebaliknya. Awalnya dia nyaman, tapi kenyamanan itu palsu. Karena dibangun dari asumsi. Dia pasti balik. Dan semakin lama kamu tidak muncul, semakin asumsi itu retak. Di akhir fase ini, biasanya muncul tanda-tanda kecil. Dia ngecek story. Terakhir, dia online lebih sering. Dia kepikiran buat ngechat tapi nahan. Dia bahas kamu ke temannya. Belum panik. Belum rindu. Tapi rasa aman mulai goyah. Dan kalau kamu bertahan sampai sini, lo masuk ke fase berikutnya. Fase di mana kontrol mulai bergeser. Poin 2, saat rasa aman berubah jadi gelisah. Di fase ini, sesuatu mulai retak di dalam pikirannya. Bukan ledakan besar. Bukan drama. Tapi perasaan halus yang terus mengganggu. Awalnya cuma satu pikiran kecil. Kok dia beneran diam ya? Lalu pikiran itu datang lagi. Dan lagi. Dan lagi. Bukan karena dia tiba-tiba cinta. Tapi karena pola lama rusak. Biasanya, Karsten, kamu muncul duluan. Kamu cari kabar yang kamu ngejelasin sikap. Kamu minta kepastian. Sekarang semua itu hilang. Dan otak manusia nggak suka kehilangan pola. Kehilangan pola kelas, kehilangan kendali. Di titik ini dia mulai ngecek HP lebih sering. Buka chat lama. Kepikiran buat ngehubungin kamu tapi ragu. Kepo story kamu diam-diam. Dan yang penting buat kamu pahami. Dia nggak tenang. Tapi juga belum mau terlihat lemah. Egonya masih berdiri. Makanya kalaupun dia mulai chat, sering bentuknya aneh. Basa-basi, reply, nanya hal nggak penting, atau sekadar react emoji. Bukan karena dia nggak tahu mau ngomong apa, tapi karena dia lagi ngetes posisi. Dia pengen tahu satu hal. Apakah gue masih punya pengaruh ke dia? Dan disinilah momen berbahaya buat kamu. Karena begitu kamu, rem, terlalu cepat balas. Terlalu panjang, terlalu hangat, terlalu emosional. Pesan yang masuk ke otaknya jelas. Oke, dia masih nunggu. Dan rasa gelisah itu langsung turun. Tapi kalau kamu, singkat, tenang. Udah wajar. Besar tanpa dingin berlebihan, gelisahnya naik level. Karena sekarang dia bingung. Kok responnya beda? Dia berubah? Atau gue yang mulai kehilangan dia? Dan kebingungan ini sangat penting. Karena kebingungan itu memaksa dia menghadapi dirinya sendiri. Di fase ini, dia mulai mengingat, caramu perhatian, caramu hadir. Caramu bertahan saat dia ragu, bukan sebagai kenangan manis dulu, tapi sebagai sesuatu yang sudah tidak dia miliki lagi. Dan ini bikin dadanya berat, karena sebelumnya dia merasa, dia selalu ada. Sekarang perasaan itu berubah jadi, dia bisa benar-benar pergi. Tapi ingat baik-baik, bre. Kalau di fase ini kamu balik ngejar karena takut kehilangan, kamu bukan menyelamatkan hubungan. Kamu sedang menyelamatkan egonya. Dan selama egonya aman, dia nggak akan pernah minta balik dengan tulus. Diam kamu di fase ini, bukan sikap dingin. Itu cermin. Cermin yang memaksa dia melihat. Selama ini gue nerima tapi jarang memberi. Dan semakin lama kamu konsisten, semakin gelisah itu berubah jadi satu pertanyaan besar. Kalau gue beneran kehilangan dia, siapa yang sebenarnya rugi? Dan dari pertanyaan itulah, fase berikutnya lahir. Fase di mana ego mulai runtuh. Dan keinginan untuk balik nggak bisa lagi disangkal. Poin 3, saat egonya runtuh dan dia mulai kehilangan pegangan. Di titik ini, yang berubah bukan perasaannya doang, tapi posisi batinnya. Karena kamu sudah terlalu lama diam, terlalu konsisten, terlalu tenang. Dan buat pertama kalinya, dia ngerasain satu emosi yang jarang dia hadapi. Takut kehilangan secara nyata. Bukan takut sepi, bukan takut sendirian, tapi takut kehilangan kamu sebagai sumber rasa aman emosional. Di fase ini dia mulai ngebandingin kamu dengan orang lain, ngerasa hampa walau lagi rame, kepikiran kamu di momen-momen kecil, keinget caramu hadir tanpa banyak tuntutan, dan yang paling ngena, dia sadar. Gue nerima banyak tapi nggak jagain. Dan kesadaran itu menampar ego, karena selama ini, egonya hidup dari satu asumsi. Gue yang dipilih. Sekarang asumsi itu goyah,
Karena kamu memilih diri kamu sendiri. Di titik ini biasanya muncul dua reaksi. Reaksi pertama, menyangkal. Pura-pura kuat, pura-pura nggak peduli, posting seolah hidupnya baik-baik aja, tapi itu cuma topeng. Reaksi kedua, yang lebih jujur. Mulai mendekat, entah lewat chat yang lebih personal, nanya kabar dengan nada berbeda, atau tiba-tiba buka topik masa lalu. Bukan buat nostalgia, tapi buat satu hal, memastikan kamu masih ada. Dan disinilah momen paling menentukan buat kamu. Karena saat dia mulai membuka diri, ego dia sudah retak. Kalau kamu, langsung emosional. Curhat panjang. Memberikan di masam. Ngebahas masa lalu. Yang sendirian brand walar. Minta penjelasan. Ego itu menyatu lagi. Dia merasa aman. Tapi kalau kamu, ketika saya tetap tenang. Enggak defensif. Akhirnya enggak mengejar, redasi enggak membuka luka lama, maka retakan itu melebar. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu jujur sama dirimu sendiri. Dan di fase ini, dia mulai ngerasain hal yang berat banget. Dia enggak marah, tapi dia juga enggak nunggu. Itu jauh lebih menyakitkan daripada dimaki, karena artinya kamu sudah melangkah. Dan semakin dia merasa kehilangan posisi di hidupmu, semakin keinginan buat balik enggak bisa ditahan. Bukan buat main-main, bukan buat ego boost, tapi buat mengembalikan sesuatu yang dia sadar berharga. Namun ingat bre, poin ini bukan jaminan dia akan balik. Ini cuma menjelaskan kenapa di titik ini dia ingin, dan yang menentukan hasil akhirnya, bukan tindakannya, tapi sikapmu setelah ini. Karena fase berikutnya adalah fase penentuan. Apakah dia balik dengan niat, atau cuma datang karena takut kehilangan lalu pergi lagi? Poin 4. Saat kamu tanpa sadar mengembalikan kekuasaan ke tangannya. Di fase ini, sebenarnya niat dia buat balik sudah hampir matang. Egonya retak, rasa kehilangan nyata. Dan untuk pertama kalinya, dia mulai mikir, kalau gua nggak gerak sekarang, gua beneran bisa kehilangan dia. Tapi justru di titik inilah, banyak orang menggagalkan semuanya. Bukan karena dia berubah pikiran, tapi karena kamu panik lebih dulu. Begitu kamu ngerasa, dia mulai perhatian. Chatnya lebih hangat, nada suaranya beda. Dia mulai nanya soal kamu. Emosi lama langsung naik. Harapan hidup lagi. Rasa kangen meledak. Takut kehilangan datang lagi. Dan tanpa sadar kamu, terlalu cepat membuka diri. Cerita panjang lebar. Minta kejelasan. Dia bahas masa lalu. Pengen memastikan. Padahal di mata dia, itu bukan tanda kedewasaan. Itu tanda, dia masih di posisi lama. Dan disitulah kekuasaan balik ke tangannya. Bukan karena dia jahat, tapi karena otak manusia mencari posisi paling aman. Kalau dia ngerasa, dia masih butuh gue, maka dorongan buat berjuang langsung turun. Kenapa? Karena urgensi hilang. Yang tadinya, gue bisa kehilangan dia. Berubah jadi, dia belum pergi sepenuhnya. Dan niat buat balik dengan serius, mulai melemah. Inilah kenapa banyak orang bingung. Kemarin dia perhatian banget. Kok sekarang dingin lagi? Jawabannya simpel tapi pahit. Kamu memberi kepastian terlalu cepat. Bukan salahmu sebagai manusia, itu refleks emosional. Tapi di fase ini, refleks itu justru merusak proses. Yang seharusnya kamu lakukan bukan menekan, menuntut. Menjelaskan, atau mengikat. Tapi, membiarkan dia yang melangkah penuh. Karena hubungan yang sehat, nggak dibangun dari rasa takut kehilangan, tapi dari keputusan sadar untuk memilih. Kalau dia benar-benar mau balik, dia harus datang tanpa kamu dorong. Dan satu hal penting, bre, menahan diri di fase ini. Bukan berarti kamu dingin. Itu berarti, gue mau hubungan yang dipilih. Bukan hubungan yang gue kejar. Dan justru sikap itulah yang bikin dia dihadapkan pada satu pilihan berat. Datang dengan niat, atau kehilangan kamu selamanya. Poin 5. Tanda pasti dia akan minta balik, bukan sekadar kangen. Ada satu perbedaan besar antara orang yang kangen dan orang yang siap balik dengan niat. Orang yang cuma kangen, chat tapi muter-muter, datang tapi setengah-setengah. Pengen perhatian tanpa tanggung jawab. Tapi orang yang siap balik selalu melakukan satu hal yang sama. Dia mengambil risiko emosional. Di fase ini kamu akan melihat perubahan yang jelas. Bukan lagi ngapain? Lagi sibuk ya? Tapi, dia mulai bahas perasaan, dia nanya posisi kamu sekarang.
Dia nunjukin ketakutan kehilangan. Dia berani membuka topik yang dulu dia hindari. Kenapa ini penting? Karena membuka perasaan, membuka ego, dan orang nggak akan ngelakuin itu. Kalau dia masih merasa aman kehilanganmu, di titik ini dia sudah sadar satu hal. Kalau gua main aman, gua bakal kehilangan dia beneran. Makanya nadanya berubah. Bahasanya lebih jujur. Dan yang paling kelihatan, dia nggak lagi cuma nyari respon, dia nyari kepastian. Dan disinilah peran kamu sebagai penentu akhir. Bukan dengan ultimatum, bukan dengan drama, tapi dengan ketenangan. Kalau kamu nggak menyela, go to leader, nggak menekan, Keriti nggak memaksa jawaban, make him everyday tetap tenang dan berharga, maka dia akan sampai pada satu keputusan sendiri. Dan keputusan yang datang dari dalam, itu jauh lebih kuat.